Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan juga Mbak Asisten. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan modul 5 yang berjudul Performance Management and Appraisal. Ini bisa di next. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan saya Aulia Muhammad dengan NRP 036, ada Rikita dengan NRP 053, ada Prabaswara dengan NRP 064 dan juga Almira dengan NRP 89. Berikut merupakan narasumber dari modul 5 kami. Yang pertama ada Bapak Anton Evani yang merupakan Direktur Utama Badan Usaha Non-Akademik Universitas Brawijaya. Lalu untuk narasumber yang kedua ada Mas Bastomi Putra Ramadan yang merupakan Staf Hukum dan SDM Badan Usaha Non-Akademik Universitas Brawijaya. Untuk detail dari modulnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada performance management di Buna UP. Nah, performance management di Buna UP ada dua, yaitu mengacu pada strategi dan pengawasan kinerja harian. Untuk mengacu pada strategi ada mengacu pada visi dan misi, jangka panjang, Renstra yang diadakan setiap 5 tahun atau jangka menengah, dan yang terakhir ada koordinasi dan forum mingguan bersama general manager setiap usaha atau jangka pendek. Yang kedua ada pengawasan kinerja harian, kinerja karyawan Buna UB dipantau oleh atasan mereka melalui aplikasi bernama Siboxi yang digunakan untuk presensi dan logbook karyawan setiap harinya. Next. Selanjutnya ada kegunaan penilaian kinerja di Buna UB. Nah, untuk fungsinya ada yang pertama penentuan punishment atau kompensasi, yang kedua ada perencanaan promosi karyawan, dan yang terakhir ada bahan evaluasi kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya masuk ke penilaian kinerja di Buna UB. Penilaian kinerja di Buna UB untuk karyawan yaitu menggunakan sistem multi-scoring 360 degree feedback di mana penilaian dilakukan oleh seluruh karyawannya, tidak pandang bulu atasan maupun bawahan. Lalu yang kedua untuk direktur utama. Direktur utama dinilai oleh BPU atau Badan Pengawas Usaha dan juga rektor. Oke, bisa dilanjut. Lalu metode yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan penilaian kinerja, yang pertama ada skala rating secara kuantitatif atau kategori scaling methods. Dan yang kedua ada secara kuantitatif, yaitu dengan narrative methods. Oke, bisa dilanjut. Lalu selanjutnya ada pada masa pandemi, apakah ada perbedaan dalam manajemen kinerja dan proses penilaian di perusahaan? Yaitu tidak ada, dari segi metode serta penilaian tetap seperti kondisi normal, hanya ada perbedaan dari luring menjadi daring. Lalu, apakah ada tantangan dalam penerapan manajemen dan penilaian kinerja di masa pandemi saat ini, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, perubahan jam kerja dan beberapa unit harus ditutup, yang dapat berdampak pada penurunan kinerja tim. Oleh karena itu, risiko ini Bunda memilih bersikap untuk adaptif. Lalu yang kedua ada bagaimana mengawasi para pegawai secara daring. Dalam mengatasinya, jam kerja di Bunda dibatasi dan pegawai yang datang pun juga dibatasi. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.